tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Nah, di zaman corona ini jangan lupa cuci tangan pakai sabun antiseptik setelah berada di luar atau melakukan aktivitas. Nah, kalau berada di luar juga jangan lupa pakai masker, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga berolahraga. Nah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar. Nah, di sini perintahnya bacalah teks di bawah ini dalam hati. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Nah, kalian dituntut untuk membaca, memahami bacaan ini. Nah, nanti ada sebuah soal yang harus kalian jawab. Baiklah, kita langsung aja kakak bacakan. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing. Jadi dari bacaan tadi menyatakan bahwa setiap manusia memiliki sifatnya masing-masing. Ingat, jadi setiap manusia memiliki sifatnya masing-masing. Nah, jadi dalam keluarga itu berbeda-beda. Kalau misalnya ayah itu sifatnya akan berbeda bersama ibu. Itu tidak akan sama. Nah, kalau ayah itu biasanya agak tegas, keras, disiplin. Tapi kalau ibu itu kadang-kadang penyayang, lembut, kurang tegas. Nah, sama juga dengan kalian. Kalian akan beda sifat kalian dengan kakak kalian atau abang kalian atau adik kalian. Jadi berbeda-beda. Nah, itu takkan sama. Ingat, setiap orang takkan sama sifatnya. Nah, ada juga dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny itu rajin dan menyukai binatang. Nah, itu dia. Jadi dari bacaan tadi. Nah, jadi kalau kalian sudah baca tadi bacaan tadi, sudah kalian pahamin. Nah, di sini ada tadi yang kakak sampaikan tugasnya. Nah, latihan contoh. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, tadi dari bacaan tadi itu setiap sifat ayahnya ada tadi. Kemudian sifat Benny juga ada. Nah, kalau kalian amatin dari bacaan tersebut, nah kita dapatin 2 sifat ayah. Jadi sifat ayah Benny itu menyukai binatang. Jadi menyukai binatang. Nah, dari sifat ayah Benny itu menyukai binatang yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap ayah Benny itu lucu. Nah, kenapa lucu? Karena dia sendiri mengajarin burungnya untuk berbicara dengan kata-kata yang lucu. Itu 2 sifat ayah Benny di dalam bacaan atau di dalam teks bacaan tadi. Nah, kemudian diminta lagi tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, kalau kalian baca itu ada 2 juga lebih kurang sifat Benny. Yang pertama itu namanya rajin. Nah, jadi Benny rajin. Yang kedua,
sifat Penny itu menyukai binatang juga. Jadi menyukai binatang juga sama. Nah itu dia, jadi menyukai binatang juga sifat Penny. Jadi dari bacaan itu bisalah kita menjawab soal-soal ini. Nah ini dia. Nah kemudian hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Ingat, hewan bukan hanya sekedar kita manusia. Nah, ternyata makhluk hidup lain, contoh seperti tumbuh-tumbuhan, hewan itu mempunyai ciri khas. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu ciri-ciri khasnya seperti ini. Kalau misalnya tumbuhan bayam, nah contoh kakak kasih tumbuhan bayam, itu kan batangnya itu rendah. Nah, dia punya rendah. Beda dengan tumbuhan mangga. Kalau tumbuhan mangga itu ciri khasnya kan batangnya tinggi. Nah, dia mempunyai buah. Kalau bayam kan tidak mempunyai buah. Nah, itu. Kemudian misalnya contoh tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan kaktus itu tidak punya daun dia. Dia mempunyai duri. Sebenarnya durinya itulah yang merupakan daun tumbuhan kaktus. Nah, kemudian ada lagi tumbuhan misalnya seperti yang lebih spesial sekali itu yang unik. Contohnya daun putri malu. Tumbuhan putri malu ini, kalau putri malu ini daunnya kalau kita sentuh dia akan menutup daunnya seolah-olah bergerak. Nah itulah, jadi sifat tumbuh-tumbuhan itu macam-macam. Kemudian ada juga tumbuhan yang namanya tumbuhan pemakan serangga. Itu lucu tumbuhannya. Kenapa? Karena baunya itu seperti bangkai. Nah, tujuannya apa? Untuk memikat serangga bisa berada di tumbuhan tersebut. Nah, itu kalau tumbuh-tumbuhan. Jadi banyak. Setiap tumbuh-tumbuhan itu mempunyai sifat-sifat berbeda-beda. Nah, itu dia. Kemudian satu lagi bunga matahari. Ini mempunyai sifat yang unik juga. Nah, bunganya itu akan selalu menghadap matahari. Kalau di pagi hari, matahari kita terbit kan di sebelah timur. Nah, bunganya itu akan menghadap ke timur. Terbenam sore harinya di sebelah barat, bunganya akan menghadap sebelah barat. Oke, itu untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke hewan. Jadi, hewan di sekitar kita ini, nah ini juga memiliki ciri khas masing-masing. Contoh misalnya kucing. Kucing ini dia berkaki 4. Nah, kemudian dia punya bulu dan bersikap manja pada tuannya. Kalau kita melihara itu, coba perhatikan, kucing itu paling suka dia manja dengan tuannya, kan selalu mendekat-dekat sama tuannya. Nah, itu kucing. Kemudian kelinci. Kelinci dia berkaki 4 juga. Nah, kelinci ini mempunyai ciri-cirinya seperti ini. Berkaki 4, kemudian jalannya lompat-lompat dia, dan suka makan sayuran. Nah, sayuran itu yang suka dimakannya itu adalah wortel. Itu paling suka kelinci makan wortel. Nah, itu kelinci. Kemudian contoh lain lagi selain kelinci, ayam. Ayam ini berkaki 2. Nah, makannya dia menggunakan paruhnya. Nah, itu dia makan pakai paruh. Nah, di saat subuh, sifatnya ini lucu. Dia subuh-subuh itu akan berkokok. Nah, jadi semua ayam itu kalau sudah subuh berkokok. Itu contoh lain. Kemudian contoh hewan lain lagi, contohnya seperti burung. Nah, burung ini berkaki 2, mempunyai sayap. Jadi dia bisa terbang karena dia punya sayap burung ini. Dan kicauannya itu sangat merdu. Dia itu hidupnya di pohon. Jadi kalau mau tidur mau apa, ya pohon itulah dijadikannya rumah. Makanya di pohon tuh kadang ada sarang burung. Nah, jadi sarang burung inilah
seolah-olah rumahnya di atas pohon. Itu dia kalau burung. Kemudian ada lagi yang hewan namanya ikan. Ikan ini dia mempunyai sirip, kemudian hidup di air. Dia bisa berenang dalam air. Jadi dia kalau dalam air itu laju, bisa berenang karena dia mempunyai sirip. Tidak sama kita kalau berenang. Kita berenang tidak akan bisa selaju ikan. Nah, tempat tinggalnya itu atau rumahnya itu di karang-karang, itu ikan. Kemudian selanjutnya anjing. Anjing ini mempunyai 4 kaki. Nah, suka menggonggong. Nah, itu dia, itu anjing. Kemudian kuda. Kuda ini mempunyai 4 kaki. Nah, larinya ini sangat kencang, makanya kuda ini sering dijadikan perlombaan untuk pacuan kuda karena dia kencang larinya. Nah, juga kuda ini dijadikan alat untuk transportasi. Kalau zaman dulu itu kuda itu inilah alat transportasi untuk bergerak kemana-mana karena dia cepat. Tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan sudah punya mobil, pesawat di daerah yang jauh tuh antar negara pakai pesawat. Selanjutnya kerbau. Kerbau ini kakinya 4. Nah, dia digunakan oleh Pak Tani untuk membajak sawah. Makanya kerbau ini selalu dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, kerbau sangat suka. Kenapa? Karena kalau di sawah itu biasanya ada air agak berlumpur. Makanya kerbau memang suka untuk berlumpur, tempat-tempat berlumpur itu. Nah, selanjutnya hewan nyamuk. Nyamuk ini mempunyai sayap ya. Sayapnya itulah untuk dia bergerak dengan cara terbang. Nah, dia itu makan darah, jadi sering menghisap darah manusia itu. Kenapa? Karena dia memang makan darah. Selanjutnya itu tikus. Oke, tikus ini berkaki 4. Kemudian selalu makan bekas makanan yang ada di tong sampah itu kerjaan tikus untuk makan. Nah, selanjutnya hewan yang namanya lebah. Nah, lebah ini dia mempunyai sayap untuk terbang. Nah, makannya itu sari-sari bunga. Dia bermanfaat untuk manusia. Kenapa? Karena dia menghasilkan yang namanya madu. Madu itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Itu dia lebah. Nah, selanjutnya unta. Nah, kalau unta ini dia hidupnya di daerah gurun pasir. Kenapa dia bisa hidup di daerah sana? Gurun pasir itu kan kurang air. Karena di unta ini di dalam tubuhnya ada yang namanya pungu. Pungunya itulah untuk menyimpan air dan bakal makanan juga di situ, lemak, berupa lemak, jadi bisa dimakan. Makanya unta ini kalau di padang pasir dia bisa tahan itu sebulan 2 bulan tanpa minum, tanpa makan. Nah, karena dia sudah ada yang namanya pungu itulah untuk cadangan makanan dan minumannya. Itu dia. Oke, kemudian selanjutnya bukan hanya hewan tadi kakak bilang. Nah, bukan hanya tumbuhan, ternyata manusia juga memiliki ciri-ciri khusus. Itu dia, jadi manusia mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, contohnya manusia ciri-ciri khususnya itu atau ciri-ciri pada manusia itu yaitu baik fisik maupun sifatnya. Jadi dia ciri-cirinya yaitu fisik dan sifatnya itu manusia. Jadi dia baik fisik maupun sifatnya. Misalnya contoh tadi mungkin bisa kita lihat dari fisiknya, umpamanya kalau kalian lihat misalnya Benny badannya gemuk atau badannya kurus atau tinggi. Nah, kulitnya berwarna putih itu fisiknya. Nah, kalau sifatnya contohnya Benny tadi penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Jadi sifat seseorang itu akan berbeda-beda. Ingat, sifatnya berbeda-beda.
Oke, kemudian perhatikan di sini nih gambar. Nah, ini ada 3 gambar ini kakak lihat. Ini ada Benny dan Edo. Nah, Benny dan Edo ini mungkin entah berjalan atau di sekolah mereka menemukan kucing. Pulang sekolah bersama-sama di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan di sini. Nah, kalau Benny ini suka menolong kucing. Jadi Benny ini dia suka menolong kucing tersebut. Makanya diambilnya yang jatuh ke selokan. Tetapi kalau Edo tidak mau membawa kucing tersebut, dia geli, dia tidak mau menolong kucing. Jadi beda. Kalau Benny kan tadi ditolongnya kemudian dibawanya pulang ke rumah. Tapi kalau Edo, nah ini dia. Jadi Benny ini kucingnya ditolongnya dan dibawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Kenapa? Karena ia geli pada bulu kucing. Jadi setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Jarang satu orang itu sama persis sifatnya. Walaupun ada orang yang kembar, kadang-kadang kembar ini kan sama wajah bentuk fisiknya, cuma sifatnya pasti akan berbeda. Nah, itu dia. Nah, dalam satu keluarga aja pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Contoh misalnya ayah kalian itu mungkin dia mempunyai sifat bekerja keras, kemudian bertanggung jawab. Nah, kalau ibu beda lagi, sifatnya penyayang, sabar, tidak sama ayah. Kemudian kakak, contohnya misalnya kakak kalian perhatian, atau adik kalian misalnya cengeng, perajuk. Nah, sedangkan kalian mungkin sifatnya baik, lucu. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga ini, baik teman kalian pasti akan berbeda. Teman kalian tuh mungkin ada anaknya yang jujur, sifatnya rajin, sabar, dan ada lagi teman kalian di komplek kalian beda lagi sifatnya. Ada yang misalnya suka pembohong, pemalas, jadi macam-macam, berbeda-beda. Nah, ingat, jadi di lingkungan sekitar rumah ada banyak tetangga itu akan memiliki sifatnya masing-masing yang berbeda-beda dan punya ciri khas masing-masing. Itu dia. Nah, jadi perhatikan kakak jelaskan dulu. Setiap manusia itu mempunyai sifat, tapi yang jelas ada 2 sifat yang paling terpenting pasti dimiliki manusia. Yang pertama sifat baik, kemudian yang kedua sifat buruk. Oke, ini kakak hapus dulu. Yang kedua sifat baik yang pertama, yang kedua sifat buruk. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Jadi sifat baik dan sifat buruk ini pasti akan ada dimiliki setiap manusia. Nah, ingat. Oke. Kemudian kakak mulai aja dulu. Jadi yang pertama sifat baik. Nah, sifat baik nih contohnya ini penolong. Nah, ini penolong ini penolong ini sifat baik. Nah, mungkin ada teman kalian suka nolong, kalau temannya lagi susah ditolong. Itu ada sifat seperti itu. Kemudian sifat baik itu dermawan. Pasti kalian bingung apa itu dermawan. Dermawan ini maksudnya suka memberi atau suka bersedekah. Nah, ini dia, memberi atau suka bersedekah. Selanjutnya sifat baiknya adalah ramah. Kayak ramah, ketemu sama orang selalu menegur, menyapa, itu ramah. Sering ngomong. Nah, enak orang yang ramah ini. Itu dia. Kemudian yang keempat menyayang binatang. Nah, ini sifat baik juga. Jadi binatang, tumbuh-tumbuhan, kalau kalian menyayangi binatang, merawatnya dengan cara merawat. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan juga kalian menyayangi dengan cara merawat, itu adalah sifat baik. Kemudian lucu juga termasuk sifat baik. Kenapa? Karena lucu ini sangat bagus. Kadang-kadang ada teman kalian lagi sedih, karena dengan tingkah laku kalian atau perkataan kalian yang lucu, teman kalian sedih ini akan ketawa, terobati
lupa dia akan kesedihannya. Ini salah satu bagus untuk kalian telah membantu teman kalian lagi sedih. Itu sifat baik. Sifat baik ini sangat banyak. Nah, sangat banyak lah sekali. Contoh misalnya, kakak hapus saja nih biar enak. Sini. Nah, contoh lain lagi sifat baik itu seperti jujur. Nah, setelah jujur contohnya rajin. Nah, rajin belajar, rajin bekerja, yang penting rajin. Kemudian sabar. Nah, setelah sabar, pengertian. Itu contoh sifat-sifat baik semua. Pengertian. Oke, kemudian sopan. Nah, kemudian saling berbagi. Nah, itu dia. Kemudian bersahabat. Nah, ini dia. Semua ini adalah contoh sifat-sifat baik. Nah, itu dia. Jadi sifat baik. Nah, selain sifat baik, ada lagi yang tadi kakak bilangin yang namanya sifat buruk. Sifat buruk ini sifat yang sangat merugikan pada diri kita atau pada orang lain. Nah, kalau pada diri kita, kalau kalian berperilaku buruk, mungkin teman-teman kalian itu tidak mau berteman. Nah, kalau sama teman orang lain, kalau kalian sifat buruk itu pasti orang tersebut akan merasa terganggu. Itu dia. Oke, sifat buruk tuh contohnya apa? Contoh pemalas. Nah, ini pemalas. Nah, malas bekerja, malas belajar. Kadang-kadang kalau di rumah itu malas mandi, malas gosok gigi. Yang jelas malas itu tidak bagus. Itu dia sifat buruk. Kemudian pelit. Pasti kalian bertanya, pelit itu apa maksudnya? Pelitnya ini gini. Dia tidak mau berbagi, itu dia namanya pelit. Tidak mau ngasih ke orang-orang, misalnya makanan apapun. Temannya minjam pena, tak mau dikasih, itu yang namanya pelit. Nah, selanjutnya sombong. Ini juga sifat buruk. Pembenci binatang, itu juga buruk. Kadang ada binatang, kucing baru masuk rumah, ditendang-tendangnya, itu sifat buruk. Kemudian tidak lucu, orangnya serius saja. Nah, ada orang yang serius gitu, itu juga kurang bagus. Nah, sifat buruk ini banyak sekali. Contohnya misalnya pembohong. Nah, pembohong. Contoh lain lagi pemalas. Kemudian tidak sabar atau cepat putus asa, maksudnya cepat putus asa. Ini kakak sambung sini ya, putus asa. Kemudian tidak pengertian. Nah, kemudian contoh lain lagi tidak sopan. Nah, contoh lain misalnya tidak suka berbagi. Suka berbagi. Nah, banyak lagi, misalnya tidak suka bersahabat, itu dia. Nah, jadi adik-adik semua, tadi sudah kakak jelaskan sifat buruk, sifat baik. Ingat, sifat buruk tuh kalau dapat kalian jauhin, jangan kalian praktikkan dalam kehidupan kalian. Buang semua jauh-jauh sifat buruk itu, karena sifat buruk itu pasti akan merugikan juga pada diri kalian.
Tuh. Kemudian kalian lakukanlah atau kalian di dalam kehidupan kalian hari-hari, laksanakanlah sifat baik-baik yang kakak sebutkan tadi: penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, lucu, jujur, rajin, sabar, pengertian. Nah, banyak lagi. Itu laksanakanlah di dalam kehidupan kalian, baik di rumah, di lingkungan tetangga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.